bukit di badan dusun kita. Alhamdulillah, lah berapa kali banjir makam yang dek pernah kena. Tapi kemarin, ya makanya meleset Pak Ganes kalau sampai di sedekahan, di sedekah adat. Lah keluar makam yang lah nak ke perampusan, dia reaksi, dia tindakan bahaya. Kalau sampai makam yang tu tenggelam sejauh ni. Jelas? Jelas? Oh itu ya. Awas, tapi jangan kalian salah paham. Ya, kita tu bukan bertuhan lagi boy. Yang paham tak? Ya, yang ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu, wabil khususnya keluarga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku teringat berdasarkan sejarah. Tolong dibenarkan kalau salah. Ya. Dulu makam kuyang kita yang disebut dengan kuyang mersungai, badahu di pinggir air, ya. Badahu di pinggir air di pada pas benar muara sungai di pinggir kikit buatnya di situ dulu tempatnya, kemudian dipindah di pinggir jalan. Apa sebab? Bagi saya pelajari, dia mungkin makamku yang itu dipindah dulu kalau gak ada sebab. Ya dah. Apa sebab? Pertama, ada masyarakat yang ngomong, ada bermimpi bahwa Puyang ngajuk makamnya dipindah. Kenapa? Karena Sungai Kupang lah kotor. Tutup dia. Kalau salah omongan aku nih, karena aku nih dapat ceritanya berdasarkan riwayat turun temur. Sungai Kupang kotor. Makanya Puyang disiap dilewati Sungai Kupang. Kenapa? Karena Sungai Kupang airnya lah murni lagi dulu. Dulu kita mandi dia perlu nak ke Kikim, cukup mandi di Sungai Kupang. Dulu kita nak ngambil air cukup ke Sungai Kupang. Tapi sekarang, ajunglah siapa yang sanggup masuk bekas di situ. Ada yang sanggup? Jangankan nak masuk bekas, kalau masuk missing baby. Kan gitu ya? Tapi dengan sebab itu dan ternyata betul, akhirnya makam Puyang dipindah. Ya, bukan dengan jasadnya tapi dengan simbolnya. Makanya batu nisan di Batak, DPK di pucuk itu. Kenapa? Karena dipilihkan tempat yang paling tinggi. Dipilihkan di tempat yang paling tinggi. Dia gunung di badan cecak ni, kecuali di makam Puyang. Dia gunung, dia bukit, kecuali di badan makam Puyang. Makanya dipek kala makam Puyang di pucuk bukit di badan dusun kita. Alhamdulillah, lah berapa kali banjir makam Puyang dek pernah kena. Tapi kemarin, ya makanya meleset Pak Ganes kalau sampai di sedekahan, di sedekah adat. Lah keluar makam yang lah nak ke perampusan, dia reaksi, dia tindakan bahaya. Kalau sampai makam yang itu tenggelam sejauh ni. Jelas? Oh itu ya. Awas, tapi jangan kalian salah paham. Ya, kita tu bukan bertuhan lagi boy. Puyang, paham tak? Tapi memang Puyang kita tu keramat. Memang Puyang kita tu keramat. Alhamdulillah, ya. Begitu banyak anak keturunan Puyang Cecau di mana baik. Ada yang bercerita dengan aku, ya. Ada yang bercerita dengan aku. Di tengah hutan sesat, Dia petunjuk, dia manusia di tengah hutan sesat. Puyang, aku ni cucung. Tekinak jal.
Ini bukan cerita tapi kenyataan. Tapi di galunya. Nah, di gal laginya udah baca untuk uji coba. Itu khusus jemu yang jemu kepepet bukan uji coba. Sesat dikit puyang. Ya. Nah, tapi apa? Menunjukkan bahwa beliau itu dulu di sini merupakan orang yang terhormat. Beliau orang yang mulia sehingga lahirlah anak keturunannya yang saat ini berwarna-warni. Pertama, Uyang Marsungai. Lambangnya pakaiannya pedang. Lastem pernah diceritakan oleh Pak Kades. Mungkin apa? Aku bermimpi bercerita. Nih mana ada yang aku ni? Yang ngantarkan pedang besar tu lagi Pak Kades. Iya, dia bermimpi dengan aku. Kang apa? Ada yang datangi aku. Ngantarkan pedang besar kelewat isinya peti. Kami wong tiga mikul pedang itu. Ujinya antatang di Kades Juandi. Entahlah ada belum itu dia keruan aku. Alhamdulillah. Oi pedang itu dek dia. Tapi kekuasaan itu ada. Kenapa? Kayak simbol Uyang Marsungai itu adalah kekuasaan. Pemerintahan. Itu simbol Uyang Marsungai. Yang berikutnya Uyang Ketunggalan. Aku ni lurus dah pula. Sebab ini nak aku sampaikan karena cerita. Istighfar itu cerita. Kalau salah mohon dibenarkan. Uyang Ketunggalan. Ngapa dinamakan Uyang Ketunggalan? Karena itu badan bertunggal, dia badan singgah, dia badan tetap yang paling pas, yang paling tepat setiap anak cucumu kecuali di rumah itu. Disebutlah Uyang Ketunggalan. Apa masih gitu? Marad. Itu ya. Ini Uyang Ketunggalan. Itulah yang mewariskan berbagai macam anak keturunan cucung-cucung nih. Dari Uyang spesialis bagian keturunan. Itu Uyang Ketunggalan. Nah, ada sikot lagi dipisah, dek mampu, dek boleh dipekam makamnya nih di dusun. Harus dipindah di badan yang lain. Kenapa? Karena ini punya kekhususan. Yaitu Uyang Kresio dimakamkan di Sungai Bungur. Kenapa? Karena dulu di situ adalah kumpulan Jemerjang. Saya cerita Pak Bos ya. Di Cecar ini aslinya penduduknya ini adalah keturunan dari bukan dari Rejang. Ya, Jemerjang lah balik. Ini cuma Cecar. Dulu di sini ada orang Rejang gitu maksud aku ya. Tapi kalau yang keturunan Jemerjang itu aslinya dari kerajaan di Pagar Alam, kerajaan Jagat Besema, ya gitu ya, kerajaan Jagat Besema. Anak keturunan dari Jagat Besema inilah, keturunan inilah yang kalau dalam sejarah aku baca, tapi itu ada di Pagar Alam. Badahu Nabi Abu Bakar. Lah pernah aku buka bukunya, ternyata keturunan Jemercecau ini Sandi Jawa. Kemudian dia. Aku baca dalam catatan sejarah itu keturunan Sandi Cecau ini adalah Sandi Jawa. Ada dua, yang sikok Sandi Majapahit, yang sikok Sandi Demak. Sandi Majapahit melahirkanlah keturunan agama Hindu pun. Yang Sandi Demak melahirkanlah itu keturunan Islam. Yang disimbolkan dalam film ada si mata 4 ngawi si pahit. Itu simbol dalam sejarah turun temurun sampai ke kita nih. Alhamdulillah. Dulu di Cecau banyak jemaah agama Hindu. Apa bukti? Ada putu masih ada ya, putu ya, ada putu. Dulu di sini banyak orang Hindu. Alhamdulillah ya Allah ya Karim.
berangsur sedikit demi sedikit. Yang dulu dusun Cacau ini kecil, cuman ada di ur, tapi empok kecil terkenal, empok kecil disegani, empok kecil ditakuti. Bahkan Belanda dia tahu masuk pagar daripada dusun Cacau. Kau ni yang dia. Kau ni yang enggak le. Jadi dulu Cacau pernah dia nak dikepung, Cacau dia tahu dijajah, Cacau dia tahu dimasuki. Hanya politiknya Belanda di zaman itu, ngapalah kita pacak kalah, binting pacak hancur, penyebabnya siko. Kenapa? Karena dulu dipancingi, ditaburi duit di pinggir pagar, ditaburi duit di pinggir kan. Siapa uji puyang yang keluar sandi kandang, aku dia tanggung jawab. Itu masalahnya. Ternyata banyak yang nikah pelingina hidup. Ada yang melompat kandang kamu, ada yang melompat akhirnya keluar sandi pagar. Waktu keluar sandi pagar, nah Belanda dan itulah banyak yang menyebabkan mati masyarakat sekitar di waktu itu. Sangkanya apa? Nah tadi ditipu, dipolitiki, ditaburi dulu. Nah inilah kelemahan Jemaah Cacau. Aku sampaikan tadi aku bercerita kelebihannya, aku bercerita kemuliaan dan kelemahannya itu. Kalau keluar pagar cakali. Sepakat, alhamdulillah disepakat. Ya namanya juga musyawarah. Ya pacak salah, pacak benar, gitu ya. Tapi hikmah yang pertama, Masya Allah terus berjalan. Masya Allah, dulu di zaman dulu di Cacau ini selalu banyak ada huru hara. Banyak jemaah perampok, banyak jemaah yang penyamun, banyak jemaah yang dibenam gaweannya. Masya Allah, di zaman dulu jemaah merampok di dulu zaman ini, ya pakai senjata ditudungkan, nyerah dia. Zaman dulu di dulu itu, sate bertemu lengit Allah. Ya, sate bertemu lengit Allah di dia cuma bertanya lagi. Kan itu. Di zaman dulu kalau pembunuhan, dia ngomong kelu kebunuh dia. Kelu kebunuh masih kelu berarti. Kan itu. Tapi di zaman dulu kegis ladi bagot empai ngomong. Iya empai ngomong ku bunuh apa? Kegis ladi bagot kalau main ini ku bunuh kelu apa? Itu ya. Kelu ada beda. Nah tukang perampok zaman dulu lagi main ini. Masya Allah, yang bagian itu tugas Puyang Kresio. Beliau ini Urubalameng, beliau ini Panglimangun. Beliau inilah yang ngurusi anak keturunan Ilok Karut di Bilahe. Pakaiannya adalah intel. Beliau tuh nyamar jadi tape-tape. Bahkan disimbolkan dengan Kresewu. Maknanya Kresewu itu bahasa Jawa. Kresewu. Gitu dia tahu mukanya. Namanya Kresewu. Sulit di dusun memuka Kresewu tuh. Jemu dusun memuka Kresewu dusun sulit. Nah terucaplah Kresio. Kan itu ya. Terucaplah Kresio. Masya Allah, Goma ini masih banyak peninggalannya, masih banyak warisannya. Umat ngina ada di asrama. Aku baru ini ada tinggalannya. Kan aku ngomong bukan ngomong baik. Ada umat ngina itu ada tinggalan Puyang Kresio. Aduh, Masya Allah. Tapi tadi ini sejarah, ini simbol, cuma simbol sejarah. Nah makanya aku tadi kalau keluar niku ada bendera nak turun, nah siap-siap.
siap-siap. Makanya kenapa? Karena bendera itu kalau sengaja diturunkan setengah tiang, namun yang ada musik, ada musik. Kalau diturunkan yang artinya nah, ngeri tuh. Diturunkan yang berarti maknanya setengah tiang diturunkan dengan sengaja berarti ada musik. Nah, mak manu bang kaca dia tuh diturun sedikit pun. Nah, ya, diturun sedikit. Nah, siapa yang jaganya? Tentu anak keturunan, anak cucunya inilah yang merawat dusun ini, melanjutkan perjuangannya ini. Mak manu caranya supaya ini pacak terus begam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bijak sekali Puyang Bersungai. Ya, beliau mendatangkan berbagai macam tokoh pemuda didatangkan, tokoh agama didatangkan, tokoh pemerintahan didatangkan, tokoh adat didatangkan. Kumpul gala di sini. Masya Allah, alhamdulillah kebersamaan itu kebentuk, maka lahirlah anak keturunannya yang saat ini mayoritas hampir 100% masyarakat Cecar agamanya Islam. Alhamdulillah. Jangan ada gereja di sini. Dibubarkan aja mau. Setuju? Setuju. Jangan jemur macam-macam nak ngepek. Jangankan nak bangun gereja, empai ngepek ke pondasinya bela langit gale batok. Ya, kenapa? Karena memang di sini 100% alhamdulillah mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Ngapun sangkan itu, padahal dulu ada lagi Hindu. Ngaku sangat oleh itu. Ternyata dulu ada tokoh yang sangat bijak, yang sangat kita kenal. Ada berbagai macam guru-guru besar kita. Di antaranya ada Kiai Toha bin Kiai Toha bin Ya Latif, oh ya Latif. Masih ingat? Udim sholat, ya Latif, hati orang jadi lembut. Kenapa? Karena beliau seorang waliullah. Tapi di waktu itu dasar kita belum pacak ngurusi bolak-balik. Dia datang ke sini kadang-kadang makan ready. Jangankan nak disangoni, jangankan nak disinggahkan, tapi itulah alhamdulillah dengan kegigihannya, keikhlasannya, dia dapat tapu-tapu, tapi dapat jasa beliau itu alhamdulillah. Masyarakat di sini kenal sifat dua wujud kidam bako mualafatul lil awadisi sampai mutakal itu baik salah bacanya. Mudirun, muridun, alimun. Dia alhamdulillah. Tapi istiqomah diajak pindah agama selain Islam, alhamdulillah ada kalah. Tetap Islam dan Islam hingga akhir hayat sampai anak keturunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada guru namanya guru Jeni ngajari sol. Uman didatangi guru, datang ke guru, berangkat ke jauh-jauh situ, berjalan ke tim, jemaah dulu kita dulu. Masya Allah, nak belajar bacaan sholat itu dek kurang lebih nunggu waktunya 6 bulan mangtumpai belajar. Ngaku sadar itu, satu datang ke rumah guru belum langsung muka kitab, tapi guru nginjok pisau, ngabi nginjok beliung. Guru nginjok pisau dan nginjok. Guru ngapa aku nak belajar? Boleh aja guru. Tapi ada buat budai tunggulah sampai padi di dalam karung. Kalau padi lah di dalam karung, seturka ke sini, sampai kemudian kita ngaji. Itu zaman dulu. Di mak ini dulu itu seorang dek kabir yang belajar. Saking sungguh-sungguhnya berjalan ke tim. Ada yang ngalami di sini, nenek. Ada yang mengalami ke wilayah. Ada yang pernah berjalan ke situ. Masih ada ya. Masuk mengalami berjalan ke
penting. Nak belajar cuman sebatas usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati. Nak belajar dulu itu sambil nunggu belajar sambil nunggu ibu guru. Buat kandang, buat alhamdulillah. Nah, perjuangan mereka balik ke sini setahap demi setahap, sini bergantian generasi ke generasi. Alhamdulillah hingga akhir saat ini masyarakat alhamdulillah yang dulu dia tahu sholat sedikit banyak lagalah. Hanya malas. Nggak kaca sholat tuh benar apa kaca sama tadi? Sholat tuh lapan, tapi mal. Alhamdulillah lah mending dibandingkan dulu belum baca. Dulu kan ngaku di sholat tahu itu dulu mak ini ngaku di sholat malas. Kalau dulu mamanya di sholat dia tahu kenapa. Jadi jangan kena ngaji gitu ya, guru ngaji dia bio kan gitu ya, yang nak belajar ini dia bio sekalipun ada galak badan jauh. Alhamdulillah mak inilah pacak sol hanya mal. Kalau di generasi berikutnya, di generasi anak cucu, kalau di generasi berikutnya kalau lah pacak kamu sholat lah galak sholat di masjid, sholat di masjid rami ditanya kajemut laneman, kamu sholat laneman tapi belum nah kan gitu ya, bertingkat berurut mudah-mudahan ada masuknya masyarakat secara kalau jemaahnya agamis Islami yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Nah nih alhamdulillah mungkin dulu ngumpul ke jemu suka kan ngeri kesukanya asli kesukaannya ngumpul ke jemu mak ini alhamdulillah tiap kali ada jemu meninggal masjid tidak pernah sepi tapi nak nunggu ninggal udah kali. Nah nunggu ada jemu mati kita mandi di jemu mati sepi masjid. Alhamdulillah beberapa waktu yang lewat masjid kita yang pernah sepi karena banyak yang nih jangan kalau itu kalian kena mana nunggu nak adi mati niat materami ya. Tapi alhamdulillah termasuk sore hari ini dengan sebab acara ini banyak yang kumpul. Alhamdulillah. Pak Yayus, saya di sini sudah hampir 8 tahun ngajar ibu-ibu, bapak-bapak. Itu yang ngaji dari sekian banyak berapa Pak Kades, masyarakat Pak Kades? Hampir 2000 yang ngaji alhamdulillah. Dek lebih dek uang 50. Lanaknya beli ayam kami kalau lebih 50. Kenapa? Karena saking susahnya. Awak mungkin ada suhang banyak setahun masuk alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang yang muda-muda sudah mau ngaji Al-Quran. Alhamdulillah. Minta doanya Pak Yai, mudah-mudahan ya jamaah yang sudah ada bisa istiqomah, yang belum mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya, mudah-mudahan yang Sungai Kupang itu lalu-lalu jadi Sungai Kupang lamu-lamu jadi nah ada itu tanggung jawab. Ya, yang bagian tugas bersihkan sungai itu bagian kan? Ada sejiwa. Yo maka kami nih ke bagian membersihkan itu. Jadi Pak Kades gerakan. Alhamdulillah, inilah mulai digerakkan ya, jamaah majelis taklim mulai dibangun ya, jemaah belajar di setiap lingkungan. Alhamdulillah, yasinan setiap lingkungan ada, lingkungan 1 ada, lingkungan sampai lingkungan 4 jamaah yasin. Alhamdulillah. Itulah pula jemaah Islam nih yang paling kinaan. Malah yasinan Islam lah itu untuk
Untuk sementara. Itu ya. Kenapa? Kalau dari yasinan itulah nanti hatinya mudah-mudahan kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Woi, kalau dimasukkan ke sini, woi kalau lama-lama bersih ya. Kalau maksud aku ya, dimasukkan tapi memutar ingkol baik ya. Dimasukkan ke diesel tidur ke hidup diesel tuh. Paham tak? Nah, jadi udah kamu mutar ingkol udah. Kenapa diesel hidup dimasuk? Paham tidak itu? Paham tidak? Ya, jadi ingkol diesel tuh dimasuk ke ingkolannya tuh. Ingkolannya tuh berat itu pertama. Kan itu. Bukan makanya la ilaha illallah. Pelan-pelan ini di suatu la ilaha illallah. Gudai. Atur gudai. Gitu ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah setahap demi setahap. Kalau lagalak yasinan, lagalak tahlilan, besar kemungkinan suatu saat datang ke majelis taklim. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang belum galak datang ke majelis taklim, datang kuda itu berjamaah yasinan. Datang kuda berjamaah. Belum datang ke jamaah yasinan. Nah, bersihkan kuda itu yang bersihkan kuda sungai bersihkan kuda sungai Kopang. Itu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah. Mohon maaf sudah terlalu lancang. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak ceramah, tapi cuma mengingatkan kepada kita semua. Ya, ayo kita semua berbenah. Saya sebagai anak keturunan dari Puyang di Tecal ini merasa punya tanggung jawab. Itulah sebab kenapa saya hadir, sekalipun cuma lewat di jalan baik. Halo, Ustaz. Halo, Ayo. Ibu ngapa? Pagi ngisi pengajian. Siap. Kenapa? Karena untuk masyarakat nah, saya merasa memiliki, saya merasa punya tanggung jawab. Inilah yang bisa saya bagikan. Segala kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Ya, sekali lagi di atas kelancaran saya, karena saya di sini empuk uji ngomong ini banyaknya paling mudah ya. Kalau bicara adat saya nih belum apa-apanya. Aku nih cocok gitu ya, tapi saya punya tanggung jawab. Minta doa terus kepada yang sesepuh di sini supaya saya bisa istiqomah untuk bisa berjuang bersama-sama di sini. Begitu juga minta dukungannya dari Pak Kades supaya kami juga bisa ikut andil. Bagaimana caranya supaya regenerasi di desa Cecar ini bisa terus kita perbaiki. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.